Saudari-saudaraku terkasih, mana lebih baik antara bekas orang jahat atau bekas orang baik? Ketika kita mengatakan bekas orang jahat, kita melihat adanya suatu perubahan, pembaharuan menuju tatanan kehidupan yang lebih baik, adanya pertobatan, adanya usaha-usaha untuk menghadirkan kesucian dan kebenaran di dalam dirinya. Sementara bekas orang baik itu mengandaikan orang yang tadinya baik, benar, lalu terjadi penurunan kualitas hidup karena ia berbalik dari kebenaran, dari kebaikan yang selama ini ia usahakan. Saudari-saudari yang terkasih, sering ada orang yang menyaksikan perubahan dan pertobatan orang lain. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, benar enggak sih dia sudah bertobat? Benar enggak sih dia sudah berubah? Rasa-rasanya kok aku enggak percaya kalau dia sudah bertobat. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan pernah mempertanyakan atau menyaksikan pertobatan atau perubahan orang lain. Karena kita tidak tahu seberapa besar perjuangan yang ia lakukan, seberapa berat usaha-usaha yang ia lakukan untuk memperbaharui kehidupannya, dan kita tidak pernah tahu berapa besar rahmat Tuhan yang berkarya di dalam dirinya. Kitab Yeskiel pada hari ini berbicara tentang orang fasik dan orang benar. Jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan Tuhan, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi saudari-saudaraku yang terkasih, kita bersyukur di sini karena Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah, tidak menghendaki kematian orang fasik atau orang berdosa, melainkan pertobatannya supaya ia selamat. Hidup membutuhkan ketekunan, kesetiaan, dan komitmen di dalam memperjuangkan dan mempertahankan kebenaran. Setiap tindakan manusia memiliki konsekuensinya. Hukuman berlaku tidak hanya untuk perbuatan yang besar, misalnya membunuh. Yesus berkata bahwa setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pendeknya, jangankan membunuh, baru marah saja orang layak mendapat hukuman. Kemarahan yang membenarkan diri sendiri adalah racun, sebagaimana dosa dapat membutakan kita terhadap kebaikan, kebenaran, dan cinta. Ketika kita marah dan tidak mengampuni, jangan berharap kita dapat mengalami persatuan dengan Allah di dalam perayaan Ekaristi ini. Tuhan mendesak kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kita alami dalam kehidupan bersama, entah dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, dan komunitas kita, untuk berani saling mengampuni dan mengasihi. Ahli Taurat dan orang Farisi seringkali menganggap dirinya paling benar karena mereka merasa paling taat untuk menghidupi hukum-hukum Taurat. Yesus memanggil kita untuk melampaui mereka dengan tidak hanya hidup sesuai dengan hukum, tetapi dengan semangat hukum yang ada dihadirkan oleh Tuhan sendiri, yaitu kasih. Yesus memperingatkan bahwa ketika kita gagal mencintai, ada konsekuensi rohani dan konsekuensi jasmani. Kalau kita sungguh-sungguh menjalankan 10 perintah Allah dengan landasan kasih,
maka itu akan menjadi peta atau semacam penunjuk jalan untuk kehidupan yang membahagiakan baik secara rohani maupun jasmani. Saudari-saudaraku terkasih, dengan rancangan ilahi kita memiliki kekuatan untuk membangun, juga punya kekuatan untuk meruntuhkan. Yesus menunjukkan kepada kita dalam Injil hari ini bahwa kita menghambat kapasitas kita untuk mencintai orang lain ketika kita berpegang pada pembenaran diri, kemarahan, atau tidak mengampuni. Buah roh adalah kedamaian. Kita tidak memiliki kedamaian jika kita memilih untuk menahan kasih dari orang lain. Marilah kita memohon kasih karunia untuk menggantikan kesombongan kita dengan kerendahan hati, kemarahan kita dengan kedamaian. Karena kita telah dicintai tanpa syarat, kita dipanggil untuk hidup dengan rendah hati dan mengasihi setiap orang. Maka hiduplah berdamai dengan setiap orang, maka hidupmu juga akan damai dan bahagia. Tuhan memberkati.